Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat loading. Ini PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint 2010. Nah, pertama kita menyediakan blank dokumen. Ini sudah saya warnai dengan warna hitam. Kemudian kita klik Shapes, Insert Shapes. Kemudian kita pilih bentuk seperti kotak, atau kalau saya pilih yang ujungnya itu tidak lancip. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di slide 2 ya. Nah, kemudian kita tambahkan animasi. Klik custom animasi. Nah, kemudian pilih animasi, tapi animasinya harus sama, yaitu wipe. WIPE. Wipe, kita klik. Ya, sudah tercantum. Nah, ya. Nah, ketika kita nge-play itu mulainya berawal dari bawah ke atas. Kita lihat. Nah, pada kolom ini kita ganti jadi from left. Nanti akan seperti itu. Nah, ya. Karena itu terlalu cepat, kita ubah menjadi very slow. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah jadi tampilan loadingnya. Nanti setelah itu kita tinggal tambahi tulisan loading untuk memperindah tampilan loadingnya. Kita tambahkan di insert, kemudian textbook. Nah, ya, baru kita tambahkan tulisan loading. Ubah warna menjadi tulisan warna hitam, warna putih, agar kelihatan karena backgroundnya warna hitam. Nah, kita tempatkan posisi di tempat yang di tengah-tengah. Ya, seperti ini. Sudah jadi. Kemudian kita play. Nah, tampilannya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi udah jadi tampilannya. Seperti itulah cara membuat loading pada PowerPoint. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan cara membuat trigger. Nah, ini saya membuat ini slide selanjutnya ya. Nah, saya membuat pertanyaan kapan Indonesia merdeka, dan di situ ada dua shape. Dua shape itu isinya jawaban. Kemudian kita tambahkan icon. Nah, iconnya saya sudah menyiapkan sendiri. Nah, itu icon sedih ditambahkan di samping jawaban. Kedua yaitu membuat icon jempol. Di sini icon sedih untuk jawaban yang salah dan icon jempol untuk jawaban yang benar. Nah, dibuat ukuran yang sama antara sedih dan senang. Kemudian untuk jawaban yang 17 Oktober kita kasih animasi, dan jawaban yang kedua juga dikasih animasi juga. Karena apa? Karena jika tidak dikasih animasi, nanti fungsi trigger tidak akan berfungsi, seperti itu. Nah, yang icon emot sedih dan senang juga dikasih animasi, seperti itu. Ya, semuanya sudah dikasih animasi. Kemudian kita lihat 17 Oktober itu adalah picture 1 dan itu adalah jawaban yang salah. Jadi akan mendapatkan emot yang sedih. Nah,
kita lihat emot 1 itu adalah animasi bernama itu ya, yang itu. Nah, kita klik yang pada picture 16. Picture 16 itu kan 3, berarti emot sedih. Sedangkan yang satu adalah rectangle 5. Nah, kita klik yang di timing ya, timing tuh. Ketika timing, nah nanti di paling bawah ada trigger, kita klik. Nah, diubah jadi start effect. Nah, tadi itu rectangle 5. Nah, kita klik yang rectangle 5. Kemudian kita klik oke. Kemudian untuk ya. Nah, kemudian lanjut dengan emot yang jempol itu adalah rectangle 8. Nah, kita klik dengan cara yang sama, yaitu di timing trigger, diganti start effect on click off rectangle 8. Seperti itu. Ya, karena itu gambar 2 adalah rectangle 8. Jangan sampai salah ya. Oke. Sudah seperti itu. Nah, ketika di slideshow tampilannya akan seperti ini. Nah, kapan Indonesia merdeka? 17 Oktober atau 17 Agustus? Ketika kita pilih 17 Oktober, diklik jawabannya akan muncul emot sedih. Berarti jawabannya adalah salah. Seperti itu. Ketika diklik 17 Agustus, munculnya adalah emot jempol. Berarti jawabannya adalah benar. Selanjutnya adalah pembuatan drop down menu. Nah, drop down menu ini, saya sebagai contoh pengerjaan soal-soal pada soal latihan seperti ini. Nah, di sini saya menyediakan menu soal 1 sampai 5 dan soalnya, yaitu soal 1 sampai 5 juga. Nah, ini soal-soalnya. Nah, ini di slide ada tulisan menu di bawah icon. Nah, ketika menu ini kita pakai di insert, terus action setting. Nah, kita pencet, kemudian kita setting pada bagian ini. Nah, karena kita akan menjadikan hyperlink ke slide menu utama. Nah, ini diganti ke slide, pilih yang hyperlink tuh, pilih yang slide. Nah, ya, slide. Nah, kita pilih slide berapa? Karena kita menunya adalah slide yang ketiga, maka kita klik yang slide yang ketiga, seperti itu. Ya. Nah, kemudian klik OK. Sudah jadi menu hyperlinknya. Ini ada di soal yang pertama. Nah, soal berikutnya kita tinggal copy menu yang sudah hyperlink aktif ke bawah, ke soal-soal yang lain. Nah, ini seperti ini, kemudian copy, kemudian paste di setiap soal di bawah icon. Otomatis lokasi dan hyperlink dan tulisan bentuk akan sama seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah ada menu yang hyperlinknya aktif ke menu awal, kita tinggal setting ke slide yang menu awal seperti itu. Nah, ini slide menu awal ya. Nah, isinya adalah soal 1, soal 2, 3, 4, 5. Nah, soal 1 kita klik dan dengan cara yang sama, yaitu ke insert dan action setting. Sama seperti cara yang tadi, yaitu mengaktifkan hyperlink. Nah, ini ya, karena kita kliknya adalah soal 1, kita ubah ke slide yang bersangkutan. Soal 1 adalah berada di slide 4. Kita pilih menjadi slide 4 seperti itu. Nah, habis itu kita klik OK. Ya. Soal 2 pun dengan cara yang sama, yaitu menghiperlinkkan ke soal pada slide soal 2, yaitu pada slide kelima. Lakukan dengan cara yang sama ke seluruh soal-soal menu. Nah,
ketika ditampilkan, ketika di slideshow akan seperti ini. Nah, ini tampilannya, ini menu utama ya. Ketika kita klik soal 1, akan langsung muncul ke soalnya. Soal 1 yaitu kapan Indonesia merdeka. Nah, akan muncul optionnya. Ketika kita jawab apa 17 Agustus, jempol seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengerjakan, nanti kembali ke menu awal. Klik menu, kemudian kerjakan soal yang kedua. Klik juga soal yang kedua, kemudian beda dengan soal, yaitu kapan hari lahir Pancasila. Nah, ketika kita jawab apa 1 Oktober misal, nah akan muncul emot sedih. Nah, seperti itu. Kemudian klik menu. Nah, tinggal kerjakan soal yang ketiga seperti itu. Kita klik lagi. Nah, siapa ketua BPUPKI? Nah, Supomo Rajiman Widjodiningrat. Nah, ketika kita jawab Rajiman Widjodiningrat, nah munculnya adalah emot jempol seperti itu. Kembali ke menu utama. Nah, ketika kita mengerjakan soal 4, akan muncul soal-soal yang lain seperti itu. Kapan hari pahlawan? Nah, 10 Oktober atau 10 November. Ketika kita jawab 10 November, akan muncul emot jempol seperti itu. Nah, soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Kapan diperingati Hari Kartini? Nah, seperti itu. Nanti kita jawab yang mana? Misalnya kita jawab 21 Mei. Berarti jawabannya adalah salah karena munculnya adalah emot sedih seperti itu. Nah, ketika kita kembali ke menu utama adalah menu-menu soal yang harus kita kerjakan seperti itu. Itulah cara membuatnya ya. Nah, selanjutnya yaitu membuat countdown time. Countdown time itu seperti hitung mundur waktu. Ini caranya. Kita sediakan slide blank dokumen. Nah, ini kita tulis angka dengan ukuran yang besar, yang cukup besar. Saya masih menggunakan background warna hitam dan tulisan warna putih. Ini saya menuliskan angka 10, kemudian saya copy slide-nya seperti itu. Jadi karena itu berawal dari angka 10, berarti saya mau copy sampai 9 kali. Jadi ada 10 slide dengan angka 1 sampai 10 seperti itu. Nah, ini copy sampai 10, kemudian kita ubah angkanya dengan urutan mengecil. Dari slide 1 adalah 10, slide 2 adalah 9, dan sampai slide terakhir adalah angka 1 karena kita menggunakan hitung mundur seperti itu. Ketika sudah, nah kita tambahi apa? Nah, kita ke transisi itu kita yang itu kan ada 2 box. Nah, kita klik yang auto. Nah, yang klik to change slide itu dinonaktifkan. Nah, kita klik 0,01. Nanti akan otomatis 0,01. Nah, pada slide berikutnya juga diterapkan hal yang sama, yaitu auto 0,01 seperti itu. Jadi ada 10 slide dengan auto 0,01. Jadi nanti tanpa dipencet tampilannya akan seperti ini, karena otomatis. Begini ya tampilannya, hitung mundur. Nah, begitu cara membuat countdown time. Semoga bermanfaat dan paham.